Empat menteri sudah memberikan keterangan soal bansos di masa Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Lalu sudahkah kehadiran para menteri Jokowi ini menjawab tudingan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dan anggota Tim Hukum Prabowo Gibran, Martin Lukasi Manjuntak. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Bang Todung. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami hari ini. Anda sempat bilang pertama bahwa diharapkan Presiden bisa hadir ke MK, Pak Todung. Tapi kemudian Anda bilang bahwa tidak perlu lagi dengan mendengar keterangan empat menteri ini. Apakah bisa diartikan bahwa dari tim TPN sudah merasa puas dengan jawaban empat menteri kemarin? Ya memang ada yang mengusulkan supaya langsung Presiden Jokowi saja yang dihadirkan. Tapi saya termasuk orang yang berpendapat bahwa kehadiran empat menteri itu sudah cukup ya. Karena keempat menteri ini kan juga pembantu-pembantu Presiden. Ya, saya tidak mau ya membawa ya kasus ini ke level yang lebih tinggi karena empat menteri ini adalah empat menteri yang cukup menjalankan tugasnya sebagai pembantu-pembantu Presiden. Ya. Pertanyaan Anda ya apa ya sebetulnya nih? Jadi ada pernyataan-pernyataan dari para menteri kemarin di kesaksian itu yang dirasa sudah cukup menjawab tudingan-tudingan yang didalilkan. Sebetulnya para menteri ini kan bicara normatif, ya. Dan kalau dari segi normatif, saya kan tidak ada masalah dengan pernyataan menteri tersebut. Tapi kan bukan itu isunya. Kita tidak mendapat jawaban-jawaban dari para menteri yang hadir di sidang MK kemarin. Kenapa penyaluran bansos itu dilakukan misalnya saat-saat menjelang Pilpres misalnya. Kenapa kunjungan Presiden begitu banyak dilakukan ke Jawa Tengah misalnya. Ini hanya salah satu saja, ya, atau salah dua dari poin-poin yang kita tanyakan. Nah, jadi soalnya bukan soal dasar hukumnya perlinsos atau bansos, ya. Soalnya bukan soal bagaimana program itu sudah didesain sejak lama. Kita setuju dengan program itu. Yang persoalkan adalah timing dan distribusi yang dilakukan terhadap target-target grup atau sasaran-sasaran yang diarahkan oleh bansos ini. Nah, itu yang menjadi persoalan kita dalam kasus bansos ini. Jadi bukan soal dasar hukumnya, bukan soal bahwa itu sudah masuk APBN, kita setuju saja karena kita tidak anti bansos. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Menko Perekonomian Airlangga, dia mengatakan kemarin semuanya udah inline dengan undang-undang, dengan program yang disiapkan oleh pemerintah dengan APBN. Saya setuju. Tapi kan dia tidak menjawab kenapa dia misalnya menggunakan bansos itu dalam kampanye dan menyebut dan mengatribusikan itu kepada Jokowi. Nah ini satu hal yang saya kira perlu dijawab oleh para menteri, termasuk oleh saudara Erlangga Hartarto. Nah saudara Zulkifli Hasan itu juga melakukan hal yang sama. Seolah-olah bansos itu adalah ya kebijaksanaan dan kedermawanan Jokowi sebagai presiden. Nah ini kan yang tidak objektif, karena bansos itu kan program pemerintah yang disetujui oleh DPR. Nah seharusnya semuanya ya harus ya mendapatkan kredit dari program bansos ini, tidak hanya satu pihak. Nah, kalau kita mau fair, mau objektif, ya harusnya seperti itu. Oke, atas tanggapan dari TPN ini, Bang Martin gimana melihatnya? Ya, yang pertama, ya ini sesuai prediksi kami bahwa memang hadirnya empat menteri ini justru akan membantah dalil-dalil baik pemohon nomor 1 maupun pemohon nomor 2. Karena kan yang didalilkan itu kan sebenarnya hampir mirip ya, politisasi bansos, perlinsos secara terstruktur dan masif. Nah, kemarin sudah dijelaskan baik dari anggaran ya oleh Menteri Keuangan, penganggaran itu sudah jauh dilakukan di awal tahun 2023 dan disetujui anggarannya September sebelum sebelum putusan MK nomor 90 dan juga sebelum Pak Prabowo dan Gibran itu mendaftar sebagai capres dan cawapres. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa siapapun capres dan cawapresnya program itu akan berjalan. Lalu yang berikutnya mengenai penjelasan dari Menteri PMK dan juga Bu Tri Risma hari ini, bahwa di Indonesia ini ada 3 kategori rakyat miskin. Yang pertama adalah miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Yang dimaksud dengan miskin ekstrim ini adalah orang-orang yang gajinya itu atau pendapatannya 500.000 ke bawah, ya, ditambah dengan dia punya anak, ada orang difabel di situ. Nah, orang-orang yang seperti ini harus langsung diberikan bantuan, tidak bisa ditunda. Itu kutipan dari kata-kata Bu Risma. Sehingga ya pendistribusian bansos yang dari 2023 sudah didistribusikan semenjak awal tahun itu tetap konsisten dilakukan. Lalu yang berikutnya mengenai Bapak Joko Widodo ya,
turun ke lapangan, membagikan secara simbolik ya, yang akhirnya juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, ternyata anggarannya itu justru diambil dari dana operasional Presiden, bukan dari dana bansos maupun perlinsos. Namun yang mau kita bicarakan adalah kebiasaan Bapak Presiden ya, yang disebut dengan belusukan ataupun merakyat ini. Ini sebenarnya kan kebiasaan-kebiasaan dari yang diajarkan oleh Bung Karno ya, dan juga semangat ideologi dari Partai PDI Perjuangan. Kalau Nah, sampai kemudian dari pihak pemohon menyatakan ini tidak membantu untuk menjawab dalil permohonan, lalu juga dari Bung Refli Harun menyatakan bahwa keterangan dari para menteri ini seperti laporan kerja, gimana tuh Bang Martin? itu relatif ya, karena gini, biar saya lanjutkan dulu. Jadi Pak Jokowi itu belusukan sudah dari jadi wali kota Solo. Lalu saya tahu Pak Jokowi suka belusukan itu ketika beliau jadi gubernur di Jakarta. Dan beliau ini konsisten meneruskan hal-hal yang dimaksud gitu loh. Nah, di 2021 itu kan ada COVID-19 ya, dan juga setelahnya ada yang namanya badai El Nino, yang akhirnya ya secara penelitian BMKG memprediksi bahwa badai El Nino itu akan bertahan setidaknya sampai dengan April 2024. Nah, didasarkan dengan hal-hal tersebut, Pak Jokowi ini ya sekaligus kunjungan kerja, beliau juga merakyat dengan memberikan secara simbolik. Ya menurut saya itu sah-sah saja ya. Atau juga kalau itu yang disoal, kenapa di luar negeri itu tidak ada bansos, Prabowo Gibran menang ya. Di Sumatera Barat, di Aceh tidak ada ada bansos juga tetap aja kita kalah gitu ya. Lalu ada 42 PJ kepala daerah di Indonesia ini yang dikuasai oleh Partai PDI, PKS, PKB, dan Nasdem, kita pun juga menang tebal. Jadi kurang relevan rasanya tuduhan politisasi bansos dan juga penggunaan pelaksana jabatan kepala daerah sebagai instrumen kemenangan dari Prabowo Gibran gitu loh. Jadi kami senang ya bahwa kehadiran 4 menteri ini mematahkan seluruh dalil-dalil terkait politisasi bansos. Terima kasih. Oke, Pak Todung, sampai dibilang oleh Bung Refli bahwa keterangan dari para menteri ini sebatas seperti laporan kerja. Anda juga merasa demikian? Ya, saya katakan tadi dengan menggunakan istilah normatif, karena memang kita tidak mendapatkan jawaban dari keempat menteri ini. Ya, kita tidak mempersoalkan apakah dana bansos yang masuk dalam APBN itu diputuskan jauh sebelum penetapan calon misalnya paslon ini. Buat saya itu bukan isunya. Isunya adalah kenapa penyaluran bansos itu terkesan sangat dipolitisasi. Apakah itu oleh Presiden Jokowi langsung, apakah itu oleh menteri-menterinya. Nah, memang kemarin itu ada penjelasan dari Menteri Keuangan bahwa itu bukan dana bansos, itu dana operasional Presiden. Nah, ini pertama kali kita mendengar ada penjelasan semacam ini. Karena selama ini kan kita taunya itu dana bansos, ya. Dan Presiden juga, ya, saya kira sangat ya mengadvokasi bansos dan kita setuju itu. Tapi kan momentumnya, timingnya, kemudian sasaran penerimaan bansos itu dua isu yang tidak terjawab. Nah, Hakim MK Arief Hidayat menanyakan, apakah dalam rapat terbatas kabinet ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh. Nah, kenapa Hakim Arief Hidayat mengatakan seperti ini? Karena dia mencurigai ada sesuatu di balik penyaluran bansos ini. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itulah yang kita sebut sebagai politisasi. Kita tidak membantah bahwa di negara lain juga ada program semacam bansos, tapi tidak sepenuhnya comparable, tidak compatible juga. Ya, saya tahu bahwa di Thailand ada bansos, ya, di Malaysia, di Filipina juga ada bansos, tapi tidak seperti yang kita hadapi di Indonesia. Di Indonesia ini bansos itu begitu kental politisasinya. Ya, kalau saya mengatakan bahwa bansos itu sejak dulu ada, emang zaman SBY juga ada bansos itu. Tapi belum pernah ada politisasi seperti sekarang ini. Dan coba kalau dilihat jumlahnya, 496,8 triliun. Itu jumlah yang paling besar. Plus 5% automatic adjustment yang diambil. Nah, ini kan gede sekali, jadi 540 sekian triliun. Sehingga dari pernyataan 4 menteri kemarin itu sama sekali tidak ada pernyataan Pamungkas yang mungkin bakal dikuatkan lagi pendalilannya dalam sidang berikutnya di tanggal 16 April, Pak Todung. Saya heran kenapa para menteri itu tidak menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Ya, menurut saya itu penting ya untuk mendapatkan klarifikasi, mendapatkan kejelasan apa yang terjadi pada rapat-rapat kabinet terbatas seperti itu. Buat saya, bansos itu kita setuju, tapi banyak pertanyaan yang tidak dijawab dengan kehadiran 4 menteri itu.
Ini yang buat saya tetap menjadi masalah, dan kami akan tetap pada pendirian kami seperti yang kami tulis dalam permohonan PHPU kami, bahwa politisasi itu terjadi. Dan kalau kita melihat, kami punya saksi, Bu. Saksi kita itu memberikan penjelasan bahwa mereka itu diarahkan untuk memilih paslon 02. Oke. Malah karung beras yang dibagikan kepada pemilih-pemilih itu udah ada gambarnya Prabowo dan Gibran. Nah, itu fakta yang diungkapkan di depan persidangan. Jadi saya melihat politisasi itu tidak bisa dibantah sebetulnya. Oke. Ya. Masih tetap ada politisasi yang dilihat oleh pemohon nih Bang Martin dari pembagian bansos itu. Ditambah lagi tidak menjawab pertanyaan dari hakim juga yang dipandang oleh pemohon. Gimana meresponnya Bang Martin? Ya gini, kalau saya sih relatif ya, karena kan pada dasarnya kita ini berbeda pendapat ya, dan pendapat ini kan dituangkan masing-masing dalam baik permohonan maupun jawaban kami. Ya nggak apa-apa, yang penting kan proses ini sudah dihadapkan dan dilalui secara konstitusional. Nah tadi misalkan yang dipersoalkan adalah beras ya dengan logo Prabowo Gibran. Saya juga banyak nonton ya, seperti ada beberapa kader PDI Perjuangan yang door to door di daerah Sulawesi, di daerah Jakarta dan juga di daerah sekitarnya ya, yang mengatakan bahwa ini merupakan bantuan dari Pak Ganjar orang baik, tolong pilih Pak Ganjar. Lalu dia memperkenalkan bahwa dia adalah anggota DPR, incumbent. Lalu dia juga meminta untuk memilih PDI Perjuangan. Sangat banyak sekali hal-hal seperti itu yang beredar di sosial media. Tapi ya tentu kan ini harus diukur juga apakah dampaknya itu secara suara terlalu besar atau tidak. Nah lalu yang berikutnya mengenai logo, ya bisa saja logonya ada Prabowo Gibran, ataupun bisa saja logonya ada logo-logo tertentu. Oke. Nah cuma yang paling penting di sini adalah apakah paket sembako itu menggunakan uang negara atau sudah dibeli terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi ya sah-sah saja. Ya, intinya nanti kita akan serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi terkait yang disampaikan Pak Todung ya mengenai Pak Erlangga bagi-bagi itu menyebut nama presiden, lalu Pak Zulkifli Hasan juga dituduh melakukan hal yang sama. Ini kan semua sudah diuji ya melalui sengketa proses yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Dan Bawaslu juga sudah memberikan jawaban melalui jawaban pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan sudah dijelaskan terkait rekomendasi terhadap hal-hal tersebut. Ada yang memang melanggar peraturan tapi bukan peraturan pemilu, ada yang tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat material, ada yang tidak memenuhi syarat formil. Nah, sebenarnya kalau kita mengacuannya itu aja Bang Tifal. Jadi kita optimis bahwa TSM terkait politisasi bansos dan juga TSM terhadap abuse of power itu nantinya kami sangat optimis tidak akan terbukti dalam permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Tapi yang jelas proses sidang masih akan berlanjut nanti di tanggal 16 April 2024. Pak Todung Mulya Lubis, terima kasih. Bang Martin Lukasimanjuntak juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore.